Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanabdillah dengan NPM 2478244. Oke, pada video kali ini kita akan mendemonstrasikan kode yang dimana kode ini menggunakan 3 algoritma, yaitu BFS, DFS, dan A-star. Nah, di sini kita pertama fungsi heuristik untuk A-star search, ya, matan distance. Di bagian ini fungsi heuristik yang pertama, matan distance, itu digunakan untuk menghitung jarak antara start ke jarak goal. Yang kedua, bed heuristik. Ini sengaja dia dibuat tidak akurat untuk melihat pengaruhnya ke algoritma A-search atau A-star. Kemudian ada agent labirin, mesh agent. Nah, di sini itu berfungsi untuk menyimpan labirin, menentukan posisi di mana posisi start, dan menentukan di mana posisi goal. Yang dimana posisi start itu ditandai dengan huruf S, kemudian posisi goal itu dengan huruf G, ya. Kemudian def get neighbor self. Def get neighbor self, ya. Fungsi ini digunakan untuk menentukan langkah yang biasa diambil. Agent itu bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Itu tidak boleh melewati tembok. Lalu ada print mesh with path, ya, yang berfungsi untuk menampilkan jalur yang ditemukan dengan tanda bintang agar terlihat jelas, gitu. Lalu di sini kita langsung ke BFS, ya. BFS, kode BFS seperti ini. Ini untuk BFS kita menggunakan struktur data QW atau antrian, ya. Data yang pertama masuk akan diproses terlebih dahulu. Lalu koefisien lalu DFS search atau DFS. DFS fungsinya, ya, ini menggunakan stack atau tumpukan, ya. Dan ini itu dia nanti akan mengambil data dari belakang, ya, jadi akan berfokus ke satu jalur. DFS itu lebih panjang jalurnya. Kalau di sini start, BFS, Nah, di sini dia mengambil 50
51 step, yang dimana DFS ini hanya berfokus ke kedalaman, bukan ke jarak terpendeknya. Lalu ada E-search atau E-star. E-star itu menggunakan priority QW, jadi dia memilih jalur berdasarkan prioritas terbaik. E-star itu menggunakan perhitungan Fn sama dengan Gn plus Hn, yang dimana G adalah jarak dari start dan H adalah estimasi ke tujuannya. Hasilnya mana tadi? DFS, nah ini dia. Hasilnya ya lebih optimal gitu ya dengan BFS, yang dimana BFS itu 47 langkah ya, tapi notnya yang dicek hanya 79. Artinya E-star ini lebih efisien karena tidak mengecek semua jalur. E-star ini melihat jalur terpendek supaya sampai ke tujuan. Bagaimana sampai ke tujuan? Terlihat di sini titik awal berada di koordinat 1,1. Nah, dan tujuan itu 1,18. Artinya algoritma harus mencari jalur dari kiri kanan pada labirin. Nah, pertama ini ditampilkan ya BFS, algoritma BFS. Ya, di sini terlihat jumlah node yang dieksplor sebanyak 91 dan panjang jalurnya itu 47 langkah. Si bintang-bintang ini langkahnya ya, menandai bahwa dia itu sudah melewati si agent itu sudah melewati. Nah, kemudian BFS itu bekerja dengan cara menyebar ke semua arah, ibarat ember yang berisi air itu ditumpahkan. Jadi air itu akan menyebar. Makanya jumlah node yang dicek itu cukup banyak gitu ya. Di sini explore-nya dia 91. Tapi kelebihan BFS ini itu menjamin jalur tujuan ditemukan. Ya, jalur terpendek yaitu 47 langkah. Oke, lanjut ke DFS. Node yang dieksplornya 63. Kemudian dia lebih panjang ya jalurnya, itu dia 51 langkah. Kalau kita lihat jalurnya ya, DFS terlihat agak berantakan. Dia banyak belok-beloknya. Masuk ke satu jalur, kemudian mentok, baru kembali jika buntu. Jadi dia tidak mempertimbangkan jalur terpendeknya, hanya fokus kepada dia pencarian di mana pencarian tujuannya. Selanjutnya E-search atau E-star dengan heuristik Manhattan, yang dimana hasilnya itu panjang ya, jalur tetap 47 langkah. Node yang dieksplornya 79. Artinya E-star itu berhasil menemukan jalur optimal seperti BFS, tapi dengan jumlah eksplorasi yang lebih cenderung sedikit. Karena E-star itu menggunakan heuristik, jadi dia bisa memperkirakan arah menuju tujuan dan tidak mengecek semua jalur yang ada. Jadi dia mencari jalan terpendek. Untuk E-star dengan head heuristik ya,
bed heuristic ya, terlihat hasilnya itu node-nya itu 54 dan jalurnya itu 47 langkah. Namun di bagian output ini terlihat ada pengulangan. Ada pengulangan. Dan tampilannya itu nggak serapi yang awal. Jadi pengulangan output ini terjadi karena fungsi print dipanggil lebih dari satu kali, ya lebih dari satu kali, atau ada kesalahan yang dimana mencetak jalur. Jadi sebenarnya algoritmanya tetap berjalan, tetapi hanya tampilan output di terminal itu nggak rapi gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang fatal atau gimana, lebih ke bagian visualisasinya saja. Jadi perbandingannya dari semua hasil ini ya, BFS itu jalurnya optimal, tapi eksplorasinya masih banyak. Kemudian DFS itu eksplorasinya memang lebih sedikit, tapi jalur yang dia gunakan itu lebih banyak. Jadi tidak optimal gitu. Kemudian E-star itu jalurnya dia optimal dan eksplorasinya itu lebih efisien, karena dia lebih memilih mencari jalur terpendek. Kemudian ada E-star bed heuristic yang dimana dia itu lebih cepat tapi beresiko dan nggak terlalu stabil gitu. Jadi intinya semua algoritma memberikan hasil yang cukup ya. DFS tidak cocok untuk mencari jalur terpendek. BFS itu akurat tapi agak kurang efisien. Dan E-star itu algoritma yang baik lah ya, karena mampu menggabungkan akurasi dan efisiensinya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.